Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita seperti biasa di malam Sabtu mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, kita masih di surat Al-Fatih. Terakhir kita sudah menyelesaikan ayat ke-10 ya. Ya, kemarin kan kita bahas dari ayat yang ke-8 sampai ayat ke-10 Bapak ya. Jadi di 3 ayat tersebut yang kita bahas tentang penetapan risalah Nabi SAW, lalu kewajiban untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengutus, maksudnya begini, Allah mengutus Nabi kita kepada kita sebagai saksi, pemberi gembira dan kabar peringatan agar kita beriman pada Allah dan Rasulnya, mengagungkannya, memuliakannya, dan bertasbih kepadanya di pagi dan petang. Lalu terakhir kita menyebutkan tentang bai'atul ridwan. Allah menyinggung tentang bai'atul ridwan, bahwasanya orang-orang yang membaiat Nabi ketika bai'atul ridwan sesungguhnya mereka membaiat Allah. Orang yang berjanji, bersumpah setia kepada Nabi, mereka pada hakikatnya berjanji kepada Allah. Ini makanya Allah kuatkan dengan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini untuk menguatkan ya, pada hakikatnya sumpah setia mereka, janji setia mereka kepada Nabi itu adalah janji setia kepada Allah, Bapak ya. Nah, tangan Allah di atas tangan mereka ini untuk menguatkan ya. Artinya Allah menyaksikan mereka dan akan membalas perbuatan mereka. Di situ kalau terjemahannya tetap tangan Allah kan. Ya, khawatirnya ada orang yang ubah-ubah Bapak ya. Karena saya perhatikan Bapak, terjemahan ayat Al-Quran sekarang ini udah banyak yang diubah, nggak kayak dulu. Kalau dulu lebih sesuai, maksudnya lebih pas lah. Kalau sekarang udah ada takwil-takwil masuk gitu Bapak. Harus waspada juga nih. Kalau dulu ayat-ayat sifat diterjemahkan apa adanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Kalau terjemahan sekarang apakah seperti itu? Saya perhatikan enggak. Saya lihat loh, kok bisa berubah. Dulu waktu cetakan terjemahan dari Depat yang tahun 90-an lah, ke sini 2000, masih terjemahannya masih Maha suci Allah, Maha suci zat atau Maha suci Tuhan yang di tangannya lah segala kerajaan. Di tangannya lah segala kerajaan. Nah, tapi kalau kita perhatikan bahwa lihat terjemahan sekarang udah diganti, kalau nggak salah apa gitu. Ah itu. Iya itu. Itu. Dulu kalau Quran terjemah tahun dulu nggak seperti itu, Bapak. Mungkin Bapak masih punya, mungkin dulu yang pernah haji mungkin tahun 90-an lah, kan dibagi Quran terjemah. Biasanya jamaah haji dapat Quran terjemah. Nah, kita lihat terjemahnya nggak seperti itu. Sekarang udah sedikit ada berusaha yang mentakwil ayat-ayat sifat. Nah, ini juga perlu kita perhatikan Bapak ya. Jangan sampai dengan kita baca gitu kita akhirnya menolak sifat Allah seperti dalam ayat ini ya, atau dalam surat Al-Mulk tadi tangan ya, tangan Allah jelas. Jangan sampai ditakwil Bapak ya. Di situ masih apa itu? Quran terjemah tahun berapa? Aplikasi. Nah, ya kan? Ya kan? Saya berarti udah banyak yang berubah. Saya belum ngecek yang lain lagi. Iya. Nggak, kalau itu memang nggak tahu. Yang saya lihat tuh itu surat Al-Mulk tuh, kalau nggak salah. Nggak tahu kalau yang lain saya belum ngecek ya Bapak ya. Jadi terjemahan Al-Quran di tahun 90-an itu masih bagus lah. Tapi yang sekarang ini udah ada unsur takwil sepertinya. Ya itu Bapak ya, itu perlu kita perhatikan. Lalu Allah katakan, jadi tadi orang yang membaiat Nabi
di bai'atul ridwan, pada hakikatnya mereka membaiat Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Siapa yang membatalkan, melanggar baiatnya tersebut, melanggar janjinya tersebut, maka balasan atau akibat dari pelanggarannya tersebut akan kembali pada dirinya, ya. Lalu siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Nah, ini kita sudah selesai. Terakhir, faedah yang bisa kita sebutkan dari hadis ini, perintah untuk menunaikan janji atau tercelanya melanggar janji. Maka Bapak, tunaikanlah janji selama janji kita tidak melanggar syariat dan kita mampu melaksanakannya. Tapi kalau janji kita tidak sesuai dengan tuntunan syariat, melanggar syariat, nggak boleh kita menunaikan janji kita. Begitu juga kalau kita tidak mampu, maka tidak perlu menunaikan janji kita. Tapi kalau suatu janji tidak tidak bertentangan dengan agama, plus kita mampu melaksanakannya, maka kita wajib melaksanakannya. Seperti apa contohnya? Apa Fadil? Janji yang baik, tidak melanggar agama, plus kita mampu melakukannya. Contohnya apa? Janji seperti apa? Ya, kurang lebih begitu. Suatu yang perkara yang mubah, selama itu tidak bertentangan aturan agama, kita mampu. Nanti saya akan traktir kamu besok. Ini kan baik apa buruk? Baik. Terus kita mampu tidak? Kalau mampu, ya kita laksanakan. Tapi kalau tidak mampu, ya jangan, ya. Kalau ternyata kita besoknya uang kita misalnya habis untuk orang lain, ya bilang aja dulu, maaf, saya belum bisa traktir kamu, nanti mungkinnya minggu depan, gitu Bapak ya. Jadi jangan biasakan mengingkari janji atau umbar janji, seperti yang terjadi pada politisi, ya kan? Janji, nanti saya akan memberikan tunjangan begini. Nanti kalau udah terpilih lupa, ya nggak? Itulah. Sampai-sampai saya masih lucu yang melihat kemarin yang waktu pilpres itu Bapak. Jadi ada seorang cawapres diwawancari oleh televisi. Jadi benar nggak itu? Jadi katanya nanti kalau misalkan Anda terpilih akan begini. Kebetulan yang mengungkapkan bukan dianya tapi tim suksesnya. Nanti kata akan begini. Apa jawaban si cawapres ini? Itu kan bahasa kampanye, kata dia. Dia sendiri jujur, itu bahasa kampanye. Artinya untuk menarik massa harus membuat janji, walaupun tahu tidak mampu. Nah, nggak boleh dalam Islam gitu. Kalau kita merasa janji saya ini nggak akan disanggupi oleh orang ini, maka jangan kita mengubah janji. Karena kalau kita udah terlanjur mengucapkan janji, lalu kita tidak mau menepatinya, wah ini bahaya ini Bapak ya. Itu sifat orang nafik Bapak ya. Ya jadi gitu, jadi kata cawapres ini, ya itu kan bahasa kampanye katanya. Jadi udah dimaklumi, oh ya wajar lah kalau bohong gitu. Astagfirullah. Nah itu Bapak ya, itu pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita masuk saja pembahasan yang baru, ayat yang ke-11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira bal dhanantum allan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sau'i wa kuntum qauman bura
Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wa kana Allahu ghafuran rahima. Ya, kita sampai 14 ya. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab, orang-orang yang tertinggal atau orang-orang Arab Badui yang tertinggal darimu akan berkata kepadamu, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Harta kami, keluarga kami menyibukkan kami. Karena itu mintalah ampun kepada Allah untuk kami. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada di hati mereka. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a. Katakanlah, siapakah yang bisa menghalangi Allah sedikit pun? Siapakah yang bisa menghalangi kehendak Allah sedikit pun terhadap kalian jika dia menghendaki bencana untuk kalian atau menghendaki manfaat untuk kalian? Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bahkan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bal dhanantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan kalian menyangka bahwa Rasul dan orang-orang beriman tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan itu dihias-hiasi di hati kalian. Wa dhanantum dhannas sau, dan kalian pun telah berprasangka buruk. Wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah kaum yang binasa. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir sa'ira, api yang menyala-nyala. Walillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu ayatnya Bapak ya. Jadi kita bahas. Saya baca ayat ke-11 dulu di sini. Orang-orang Arab Badui orang-orang Arab Badui yang tertinggal darimu akan berkata kepadamu. Di sini siapa orang-orang Arab Badui di sini? Orang Badui mana? Orang-orang Arab Badui yang tertinggal. Tertinggal dari apa dulu? Sebenarnya perang. Ya, tertinggal dari perang. Di sini orang-orang Arab Badui yang tertinggal darimu akan berkata kepadamu. Maksudnya orang Arab Badui haulal Madinah, yang sekitar Madinah. Karena orang Arab Badui ini kan ada di beberapa tempat, Bapak. Madinah, Mekah, sampai yang di Palestina sekarang nih, yang memerangi umat Islam Palestina, ada juga Arab Badui. Makanya Arab Badui ini al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab Badui itu lebih parah kekafiran mereka dan lebih parah kemunafikan mereka. Arab Badui ya, walaupun tidak semuanya. Allah sebutkan surat At-Taubah nanti memberikan pengecualian. Ada juga yang beriman, ada yang beramal soleh, tapi keumuman orang Arab Badui begitu. Mereka tuh sangat parah kekafiran mereka, sangat parah kemunafikan mereka. Apa sebabnya? Apa sebabnya kan? Karena mereka jauh dari ilmu, jauh dari peradaban. Makin jauh seseorang tinggal dari peradaban, tinggal di pelosok yang jauh dari ilmu, dari peradaban, pertama wataknya akan keras. Maka disebutkan dalam hadis man bada jafa, siapa yang tinggal di pedalaman maka akan jafa,
perilakunya kan kasar, keras. Nah, itu pertama. Kedua, akan jauh dari ilmu. Kalau seorang sudah jauh dari ilmu, hatinya akan keras, perilakunya akan keras, perangainya akan keras. Sampai kata ulama, menyerupai hewan buas. Ya, ini tentu saja orang-orang pedalaman yang belum tersentuh ilmu. Kalau sudah tersentuh ilmu, insya Allah berubah, Bapak ya. Ada. Masih. Kadang di Arab Saudi Baduy tapi pakai mobilnya Mercy. Tapi tinggalnya di padang pasir, padang rumput. Mereka dari dulu kan hidupnya nomaden, Bapak. Tinggal apa istilahnya? Pindah-pindah kan. Tinggal sini nanti pindah lagi sini. Pakai kemah, Bapak. Jadi memang begitu mereka begitu. Walaupun sudah maju, perilaku mereka masih Baduy. Masih belum ngerti. Sampai-sampai ada sang ustaz cerita di majelis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tadi itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lagi ngajar. Tiba-tiba datang Arab Baduy dengan aroma badannya nggak enak sekali karena mereka kan jarang mandi kan. Di pedalaman kita jarang mandi kan. Akhirnya apa? Orang pada nyingkir. Jadi secara otomatis ketika dia mau nanya ke Syekh, orang pada minggir semua. Lah nanya, Syekh apa hukum ini? Nah, itu ada itu. Nah, seperti itu. Jadi mereka tingkah lakunya seperti orang pedalaman, masih primitif walaupun hidupnya udah di zaman internet seperti sekarang. Ya, walaupun mungkin dibandingkan 30 tahun lalu, 100 tahun lalu agak mending lah. Tapi secara umum kalau orang hidup jauh dari peradaban, di pedalaman, tinggal sepi dengan alam, cenderungnya hatinya akan mengeras. Karena jauh dari ilmu, dia nggak mendengar adzan, ya nggak? Biasa gitu kan? Orang udah hidup Bapak, contohin lah. Mungkin Bapak pernah lah hidup tinggal suatu pulau nggak dengar adzan, rasanya bagaimana? Kalau sehari 2 hari mungkin biasa. Tapi kalau sampai seminggu 2 minggu, rasanya bagaimana? Nggak nyaman kan? Kita udah biasa dengar adzan Allah, ternyata sehari 2 hari nggak dengar, seminggu 2 minggu, sebulan, rasanya bagaimana? Kalau saya nggak betah dengar kayak gitu, apa ya? Jadi orang kalau udah jauh dari ilmu, jauh dari syiar Islam, jauh dari peradaban, wataknya akan mengeras. Sampai-sampai kata para ulama seperti hewan buas, apa ya? Illa man rahimahullah, kecuali orang yang Allah rahmati. Makanya Bapak jangan heran yang jadi tentara Israel dari kalangan Muslim katanya itu orang Baduy. Mereka Arab, tapi Arab Baduy. Jadi jangan kita kira tentara Israel semuanya Yahudi, enggak. Ada juga orang Arabnya, tapi Arab Baduy yang kata Allah asyaddu kufran wa nifaqah, sangat parah kekafiran mereka dan sangat parah kemunafikan mereka. Karena jauh dari ilmu ya. Jadi ibaratnya gini, segala sesuatunya diukur dengan perut. Kalau perutnya udah penuh, mereka mau. Nggak penuh, nggak mau. Kayak gitu. Ini gaya pandang orang pedalaman ya, begitu kan? Kalau perutnya udah terpenuhi, mereka mau ikut kita. Kalau nggak terpenuhi, enggak. Gitu apa? Makanya mereka siap berpindah-pindah keyakinan. Enggak semuanya, tapi ada yang seperti itu. Iya, nggak mesti semuanya Baduy, tapi ada juga orang Baduy gitu. Iya, biasanya mereka seringnya pakai kemah. Mereka jarang tinggal di pedesaan, jarang tinggal di perkotaan. Kalaupun datang ke pedesaan, ya mungkin karena tujuan apa? Mungkin mereka pengen belanja kah atau apa? Tapi kalau tinggalnya mereka nggak mau. Bukan nggak mau, artinya sebagian mereka nggak mau bercampur dengan orang pedesaan, orang perkotaan. Jadi mereka lebih suka di tempat-tempat sepi gitu. Di Indonesia juga ada di sana, banyak loh. Ya makanya itulah pentingnya dakwah. Walaupun begitu, walaupun mereka pedalaman Baduy, bukan berarti kita tinggalkan. Tetap perlu kita sentuh dakwah. Tugas kita semua ya mengenalkan Islam kepada mereka. Ya, jangan kita tinggalkan. Karena orang-orang sebelah Bapak, itu mereka orang yang giat menyebarkan agama mereka. Walaupun resikonya apa? Resikonya sisi ekonomi nggak menguntungkan, bahkan nyawa terancam. Tapi mereka luar biasa tuh. Padahal mereka di atas kebatilan kan,
Tapi luar biasa, mereka masuk ke pedalaman Afrika yang di situ bahkan ada suku kanibal. Di suatu daerah ada suku kanibal. Berani mereka masuk. Akhirnya apa? Ada yang mati, dimakan, dan ada yang berhasil mengubah keyakinan orang tersebut. Saya baca kemarin lihat berita sekitar berapa minggu yang lalu, ada seorang pemuka agama mereka masuk ke suku kanibal di daerah Afrika, pokoknya daratan Afrika, saya lupa daerahnya apa, mati. Jadi dia berusaha untuk menyebarkan agamanya di situ. Jadi suku kanibal itu orang yang makan daging manusia, itu masih ada zaman sekarang mereka. Jadi si ini pemuka agama ini udah dikasih tahu sebenarnya sama orang-orang sana, ini itu suku kanibal nih, makan manusia. Jadi Anda tahu kan resikonya nyampe situ? Ya udah tahu, tapi dia nekat sendirian bapak-bapak. Nggak berdua, nggak sama rombongan, sendirian dia diantar sama ibaratnya apa, nelayan sampai ke pantainya, setelah itu dilepas. Cuma si nelayan ketika sudah ngantar si pemuka agama ini lalu pergi, dia lihat si pemuka agama ini sudah dikena sumpit, kena panah. Akibatnya apa kayak itu? Ya udah, tinggal diseret lalu dipotong-potong lalu dimakan. Nah artinya bahwa mereka nekat, bayangkan, demi menyebarkan kebatilan mereka, kesesatan mereka, mereka nekat. Nah ini sebenarnya yang perlu kita contoh, bukan kesesatannya kita contoh, tapi apa? Semangatnya bagaimana? Iya, menyebarkan ke orang-orang model gitu. Saya aja kan mikir-mikir, mana masuk ke situ, resikonya kena panah, langsung lalu diseret, dipotong. Kalau kita mati bulan baru dipotong-potong enak, tapi waktu ini dipotong hidup-hidup, ya nggak? Nah ini kita kadang iman kita naik turun, Bapak ya. Nah itu Bapak. Jadi di sini Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah. Alladzina, kata Imam Al-Mahali, alladzina khallafahumullah an suhbatik lamma talabtahum liyakhruju ma'aka ila Makkah khaufan min ta'arrudi Quraisyin laka 'amal Hudaybiyah idza raja'ta minha. Jadi orang-orang Arab Badui yang tertinggal akan berkata kepadamu, maksudnya orang-orang Badui di sekitar Madinah, yaitu orang-orang yang sudah Allah jadikan mereka tertinggal, tidak menyertaimu untuk keluar ke Mekah tatkala engkau meminta kepada mereka. Ini maksudnya orang-orang Badui di sekitar Madinah yang Allah jadikan mereka tertinggal, tidak bisa mengikuti Nabi menuju mana? Mekah, ketika Nabi meminta mereka untuk keluar ke Mekah. Jadi Nabi kan ketika itu mengajak para sahabatnya untuk umroh ke Mekah. Ayo kita umroh, bukan untuk perang Bapak, umroh. Nah orang-orang Arab Badui ditawarkan juga untuk apa? Umroh, kita umroh ke sana. Tapi mereka tolak. Ya, mereka tolak. Kenapa? Khaufan min ta'arrudi Quraisyin laka 'amal Hudaybiyah. Karena mereka takut dengan perlakuan orang-orang Quraisy pada tahun Hudaybiyah itu. Mereka takut, wah kalau kita umroh ke sana, jangan-jangan nanti Quraisy mengepung kita lalu menghabisi kita. Jadi mereka nggak mau. Ini orang Arab ini. Jadi mereka berkata kepada Nabi ketika Nabi kembali dari Hudaybiyah, kan Nabi kan mau ke Mekah nggak jadi, lalu terjadi perjanjian Hudaybiyah, lalu Nabi kembali ke Madinah. Nah, orang-orang Arab Badui yang tertinggal, tidak ikut perang itu, tidak ikut rombongan itu, akan berkata kepadamu, wahai Rasul. Apa perkataannya? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Harta kami dan keluarga kami menyibukkan kami. Karena itu mohon ampunlah kepada Allah untuk kami. Jadi mereka tidak ikut rombongan Nabi, alasannya apa? Harta kami dan keluarga kami menyibukkan kami anil khuruji maka, menyibukkan kami sehingga kami tidak bisa ikut keluar bersamamu wahai Nabi. Karena itu mohon ampunlah kepada Allah untuk kami. Nah ini Bapak ya. Jadi mereka minta apa istilahnya? Keringanan. Kami enggak bisa ikut Anda karena anak nih mungkin rewel. Gimana ini pekerjaan terbengkalai ini nanti kalau tinggalkan. Mohon ampunlah kepada Allah untuk kami. Nah itu jelas Bapak ya. Mohon ampunlah kepada Allah untuk kami mintarkil khuruji maka, karena kami tidak ikut keluar bersamamu.
Ya, mohon ampunlah kepada Allah atas kesalahan kami tidak keluar bersamamu. Qala ta'ala mukadziban lahum. Allah pun berfirman mendustakan mereka. Artinya ucapan mereka itu apa? Dusta. Oh, kami nggak ikut Anda wahai Rasul karena harta kami, pekerjaan kami, keluarga kami sudah menyibukkan kami. Ya. Kami sibuk dengan harta dan pekerjaan, selain itu dengan kekayaan, dengan harta, dengan keluarga. Nah, Allah mendustakan perkataan mereka. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada pada hati mereka. Artinya cuma di lisan aja. Ya. Jadi kata Imam Al-Mahali, yaquluna bi alsinatihim, mereka mengucapkan dengan lisan mereka, yaitu apa? Min talabil istighfar wa ma qablahu. Mereka mengucapkan perkataan tadi, yaitu apa? Minta tolong kepada Nabi, minta apa? Ampun. Wahai Nabi, tolong mintakan kepada Allah ampun untuk kami. Nah, ucapan ini, permintaan ini, dan ucapan sebelumnya, ucapan apa sebelumnya? Kami tersibukkan oleh harta dan keluarga. Ini mereka mengucapkan seperti ini dengan lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Maksudnya apa? Fahum kadzibuna fi i'tidzarihim. Mereka dusta dalam hal permintaan apa tadi? Minta maaf, atau dalam hal apa? Memberikan uzur, alasan. Mereka dusta. Mereka beralasan, oh kami ini, keluarga kami, harta kami menyibukkan kami, mohon ampunlah kepada Allah kami. Ini dusta. Permintaan mereka ini dusta, ya. Alasan yang mereka dusta, yang mereka sampaikan itu dusta. Jelas apa ya? Ya, lalu Allah katakan, kul, katakanlah. Ini kepada siapa? Rasul. Faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada mereka, ya. Nah, di sini siapakah yang bisa menghalangi kehendak Allah terhadap kalian jika dia menghendaki bencana untuk kalian atau menghendaki manfaat untuk kalian? Siapakah yang bisa menghalangi kehendak Allah jika Allah hendak memberikan bencana atau manfaat untuk kalian? Siapa yang bisa? Gak bisa kan? Nah, di sini Bapak, istifham di makna nafi. Kata Imam Al-Mahali, ini pertanyaan tapi maknanya peniadaan. Maksudnya apa? Ai la ahad, tidak ada seorang pun. Maksudnya begini, tadi kan kalimatnya, siapakah yang bisa menghalangi kehendak Allah kalau Allah hendak memberikan bencana? Siapa? Nah, ini bukan nanya, tapi maksudnya meniadakan. Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa menghalangi kehendak Allah kalau Allah ingin memberikan bencana atau manfaat kepada kalian. Bahkan Allah bima ta'maluna khabira, bahkan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksudnya kata Imam Al-Mahalli, ai lam yazal muttasifan bidzalik. Allah senantiasa memiliki sifat demikian. Sifat apa? Mengetahui. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah dan hampir bisa dibilang semua sekte dalam Islam, ya. Yakini Allah itu memiliki sifat ilmu kecuali Jahmiyah, Mu'tazilah atau Qadariyah, ya, yang meniadakan ini semua. Tapi secara umum mayoritas umat meyakini itu. Nah itu, jadi itulah ayat pertama, ya. Jadi Allah menyabarkan tentang keadaan orang-orang Arab Badu yang tertinggal, tidak ikut umroh ke Mekah, lalu mereka beralasan mereka tersibukkan oleh apa? Harta dan keluarga. Lalu mereka minta kepada Rasul supaya mohon ampun kepada Allah untuk mereka. Namun Allah dustakan mereka dan menyatakan mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka, ya. Lalu Allah katakan, siapakah Allah nyuruh kepada Rasul untuk berkata kepada mereka, siapakah yang sanggup menghalangi kehendak Allah jika Allah menginginkan bencana untuk kalian atau menginginkan manfaat untuk kalian? Bahkan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lalu Allah lanjutkan, bal dhanantum allay yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan kalian menyangka
bahwasanya Rasul dan orang-orang beriman tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Kalian menyangka Rasul dan orang-orang beriman tidak kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Kalian menyangka. Siapa kalian di sini? Arab Badui, ya, Arab Badui. Jadi orang-orang Badui ini menyangka Rasul nggak akan kembali kepada Rasul dan orang beriman tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Maksudnya apa? Nggak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Maksudnya apa? Meninggal, dihabisi oleh orang Quraisy. Makanya kata Imam Al-Mahalli, ai annahum yusta'saluna bil qatl fala yarji'un. Maksudnya mereka menyangka bahwasanya Rasul dan orang-orang beriman ditumpas habis, dibantai, dihabisi, dibunuh sehingga tidak bisa kembali ke keluarga mereka di Madinah. Jelas apa ya? Nah, ini prasangka orang apa? Badui, makanya mereka nggak mau ikut, apa ya? Jadi ini kebiasaan Arab. Iya, makanya orang munafik banyak dari kalangan Badui, banyak kalangan Badui. Karena itu pokoknya orang yang Badui ini yang tinggal di pedalaman rawan akan kemunafikan dan kekafiran. Ya sebabnya apa? Yaitu karena jauh dari peradaban, jauh dari ilmu. Jadi begitu apa ya. Namun sekali lagi walaupun begitu bukan berarti kita tinggalkan mereka. Tetap kita sentuh mereka dengan dakwah semampu kita tentunya. Jadi kita harus lebih semangat dibandingkan orang-orang sebelah apa ya. Mereka luar biasa ini. Masuk ke pedalaman-pedalaman, di situ nggak ada makanan, nggak ada minuman, tinggal di situ demi membela keyakinan mereka yang batil. Nah itu, kita lanjut tadi. Bahkan kalian menyangka bahwasanya Rasul dan orang beriman tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan itu dihias-hiasi dalam hati kalian. Dihias-hiasi. Siapa yang menghiasi? Setan maksudnya ya. Jadi setan menghias-hiasi ke dalam hati mereka. Oh itu Muhammad dan para sahabat itu nggak akan kembali. Ketika mereka nekat ke sana Mekah, belum nyampe Mekah mereka sudah dihadang lalu dihabisi. Nah dibayangkan begitu terus sehingga mereka pikir nggak mau lah. Jadi ketika Rasul ngajak mereka, ayo kita umroh ke Mekah, mereka mikir enggak. Itu namanya mati konyol menurut mereka. Makanya mereka tidak mau ikut, Bapak ya. Ini orang-orang Badui ya, penakut bin pengecut. Lalu berikutnya Allah katakan tadi wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan itu dihias-hiasi dalam hati kalian, wa dhanantum dhannas sau, dan kalian pun berprasangka buruk. Prasangka buruk yang mana? Apa prasangka buruk mereka? Nah, Nabi nggak akan kembali lagi, para sahabatnya nggak akan kembali lagi, mati di Mekah atau belum nyampe Mekah udah mati duluan. Ini namanya prasangka buruk ya. Hadza wa ghairu, kata Imam Al-Mahalli, prasangka kalian sudah berprasangka buruk baik ini maupun selain yang ini ya, prasangka buruk lainnya. Wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah kaum yang binasa. Bura ay halikin 'inda Allah bihadzal dhann, kalian binasa di sisi Allah karena prasangka itu. Artinya prasangka bisa membuat celaka. Ada prasangka yang membuat kita bahagia dan ada prasangka yang membuat kita sengsara. Tinggal kita pilih mana yang bikin bahagia atau bikin sengsara, Bapak ya. Prasangka yang bikin kita bahagia apa? Prasangka baik kepada siapa? Allah, Rasulnya, orang beriman. Ya, orang beriman tentu yang soleh. Ada kepada orang beriman yang tidak soleh, apakah kita harus bersangka baik? Nah, ya, kita boleh suudzon, Bapak ya. Jadi tidak semua prasangka baik baik. Ada prasangka baik yang buruk, yaitu kepada siapa? Berprasangka baik kepada orang yang jelas-jelas buruk. Udah jelas orang ini pelaku maksiat, pendusta, pokoknya semua sifat buruk ada pada dia. Tiba-tiba kita berprasangka baik, oh mungkin maksudnya ini, wah ini
parah loh ya. Kalau ada orang berprasangka baik kepada orang yang jelas-jelas buruk, ini tercela Bapak ya. Jadi yang prasangka baik yang terpuji ini prasangka baik kepada Allah, pada Rasulnya, kepada orang-orang beriman yang soleh Bapak ya. Itu prasangka baik. Sebagaimana prasangka buruk juga tidak semuanya buruk. Yang buruk itu kepada siapa? Prasangka buruk kepada Allah, pada Rasulnya, kepada orang beriman yang soleh. Adapun prasangka buruk kepada orang yang jelas-jelas buruk tercela. Apanya? Pada orang beriman, kita prasangka baik. Pada orang Islam, baru kita tidak. Kepada orang Islam, maksudnya beriman. Orang beriman berarti oh iya, maksudnya gitu. Berarti yang pasti Iya, maksudnya gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi kita boleh boleh berprasangka buruk kepada orang yang fasik, nah, dan tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang soleh, nah gitu aja. Kepada orang fasik boleh Bapak. Jadi jangan kita dianggap dosa, enggak. Ketika kita menyaksikan orang ini jelas-jelas fasik. Contohnya begini, ada orang terkenal suka mencuri. Suatu saat berkunjung ke rumah kita, lagi berkunjung matanya, lalu kita prasangka buruk, apakah dosa? Enggak kan? Kenapa kita dikatakan apa itu boleh? Karena orangnya jelas-jelas bermasalah Bapak. Jelas ya? Ya nggak masalah, itu bukan dosa. Tapi yang dosa itu kalau misalnya kita kedatangan orang yang soleh, kita tahu bagaimana akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, berkunjung ke rumah kita, atau dia berdiri depan rumah kita, nengok misalnya pekarangan gitu, lalu kita datang dari luar, oh dia nengok pekarangan saya, jangan-jangan mau mencuri lagi. Boleh nggak seperti itu? Orang udah terkenal soleh, nah ini haram. Tapi kalau orang yang jelas-jelas bermasalah, boleh. Terus pertanyaannya, kalau kita tidak tahu soleh atau tidak, majhul, boleh nggak? Kalau orang yang nggak jelas, kita nggak tahu nih, ini orang dari mana, misalkan bukan dari sini, dari luar lah, datang ke sini, kita nggak kenal ini orangnya soleh atau tidak, boleh nggak kita berprasangka buruk? Kalau ada qarinah indikasi boleh, kalau nggak ada qarinah haram juga. Artinya gini Bapak, jangan sampai kita baru datang orang dari luar, misalnya baru turun ambu-ambu lalu, oh ini mau mencuri, boleh? Nggak boleh kayak gitu, walaupun kita nggak kenal kan. Tapi kalau orang ini datang ke rumah di sinilah, lalu nengok isi rumah ini, matanya udah tanda-tanda gitu kan, boleh nggak berprasangka buruk? Boleh, walaupun kita tidak bisa memastikan dia ini orang buruk atau tidak, jelas Bapak ya. Tapi kalau semata-mata datang seorang yang nggak kita kenal lalu berprasangka dia akan mencuri, dia akan begini, boleh gitu Bapak ya. Kecuali kalau ada indikasi atau qarinah yang mengarah kepada itu. Nah itu Bapak. Apa? Kelihatan nanti. Iya. Betul. Kadang kita bisa menilai seorang kan dari gerak-geriknya. Kalau orang bermasalah nampakin, kenapa ini? Pandangannya beda, ya kan? Iya kan? Kelihatan kan? Kayak gitu. Nah itu Bapak ya. Nah kita lanjut. Jadi itu kalian, Allah katakan, telah berprasangka buruk bahwasanya kalian menyangka bahwa Rasul dan orang beriman tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan itu dihiasi di hati kalian. Kalian sudah berprasangka buruk dan kalian adalah orang binasa. Lalu Allah katakan, wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir sa'ira. Maksudnya apa? Naron syadidah, api yang menyala-nyala, atau api yang berat menyala-nyala. Lalu Allah tutup, walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha. Allah memberikan ampunan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahli, lam yazal muttasifan bima dzukir. Allah senantiasa memiliki sifat yang sudah disebutkan. Sifat apa itu? Terakhir, pengampun lagi penyayang, rahim, rahmah.
Artinya Allah memiliki sifat pengampun dan penyayang. Nah, kalau kita lihat penjelasan Imam Mahali, kita heran dengan orang-orang Asy'ariyah. Mereka menganggap Imam Al-Mahali satu akidah sama mereka, tapi Imam Al-Mahali seakidah dengan mereka. Padahal Imam Al-Mahali menetapkan sifat sayang untuk Allah, sedangkan Asy'ariyah menolak Allah. Mereka tidak menetapkan sifat sayang bagi Allah. Kenapa? Karena menurut mereka kalau sifat sayang ini sifat makhluk. Sayang itu artinya kecenderungan hati kepada orang yang disayangi. Di situ ada unsur kelemahan katanya. Dan ini tidak mungkin terjadi pada Allah. Mereka tolak sifat sayang dengan membayangkan sayang itu seperti itu. Maka bagaimana kita bantahnya? Ya kita katakan saja sayangnya Allah tidak sama dengan makhluk. Sayangnya makhluk iya mungkin. Saya sayang dengan seorang, cenderung hati saya, nah gitu. Tapi kalau Allah tidak seperti itu ya. Nah itulah yang bisa kita bahas dari ayat yang ke berapa tadi? 8 ya. 8 sampai ayat yang ke-11. Nah dari 11 sampai 14 maaf. 11 sampai 14 ya. Dari ayat-ayat tersebut kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Nah besok ini 6 menit lagi. 6 menit lagi. Ya udah kita ini. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat tadi. Di antaranya ayat tadi, terutama ayat ke-11 menunjukkan keadaan orang-orang Arab Badui. Ya, keadaan mereka yaitu yang sudah kita bahas. Mereka itu sangat mudah untuk sangat mudah untuk terjatuh pada kekafiran dan kemunafikan ya. Itu ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, tercelaknya kemunafikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat tadi, orang-orang Badui mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Oh, saya tuh begini, dan hatinya enggak. Antara hati dan ucapan beda. Ini namanya apa? Munafikan ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat ke-11, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah. Siapapun nggak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Rasul nggak bisa begitu, Nabi nggak bisa, malaikat nggak bisa, orang saleh nggak bisa. Yang bisa itu hanyalah Allah. Ya. Itu yang ketiga. Lalu keempat, diharamkannya prasangka buruk kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Keempat. Lalu kelima, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat ke-14, Allah memiliki sifat kehendak. Maksudnya apa? Allah memiliki sifat kehendak, artinya Allah berkehendak melakukan sesuatu. Jelas Bapak ya? Dan ini yang sudah kita pelajari ketika masih SD kan? Iya nggak? Ada kan irodah katanya. Ya itu memang betul. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat ke-14, Allah memiliki sifat pengampun dan penyayang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluk. Ya, mungkin cukup Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ayat ke-15. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.